Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 219. Ketika Wu Sui meninggalkan kantor, Qin Ming tidak bisa menahan tawanya lagi. Agar Wu Sui berhenti mengganggunya, dia harus mengadopsi metode yang lebih merusak dan jahat ini. Tapi Wu Sui sangat gigih dan menolak untuk melepaskannya. Dia digoda lagi, dan datang lagi, berharap untuk membujuk Qin Ming. Saudara Qin, meskipun wanita cantik tadi memiliki kepribadian yang dingin, kamu tidak perlu memperlakukannya seperti itu, kan? Bukankah itu agak tidak manusiawi? Kamu tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Dia seorang dokter. Dia ingin mengambil darahku dan menggunakanku sebagai kelinci percobaan untuk eksperimen. Dia datang ke sini lagi dan lagi. Aku bosan dengannya meskipun dia tidak melakukannya. Aku tidak mengganggunya. Qin Ming berhenti tertawa dan mengeluh. Tidak buruk jika wanita cantik datang kepadamu sesekali. Setidaknya kamu bisa menghargai kecantikannya, kata Liu Wenjing sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak bisa menghargai Qingyi setiap hari, jadi aku tidak punya waktu untuk menghargainya. Terlebih lagi, dia berpenampilan dingin, seolah-olah aku berhutang banyak padanya dan tidak mau membayarnya kembali. Saya selalu memasang wajah buruk, meskipun betapapun cantiknya, Anda akan bosan hanya dengan melihatnya sekali. Menurutku kamulah yang mendapatkan wanita cantik seperti Tuan Gu setiap hari. Kamu pasti memperhatikannya dengan baik. Jika itu pria biasa, dia pasti ingin wanita cantik datang ke rumahnya setiap hari. Tidak peduli seberapa dingin kepribadiannya, tidak masalah. Kata Liu Wenjing. Aku tidak melihatnya, tapi kamu cukup berpengetahuan tentang pria. Apakah kamu selalu merindukan pria ketika kamu tidak ada pekerjaan, terutama ketika kamu tidak bisa tidur? Canda Qin Ming. Saya tidak punya. Liu Wenjing memutar matanya, berpura-pura tidak puas, dan berbalik untuk sibuk dengan pekerjaan yang ada. Oke, jangan marah. Aku bercanda denganmu. Sebagai permintaan maaf, aku akan mentraktirmu makan malam di siang hari. Bujuk Qin Ming lebih banyak bercanda dengan Liu Wenjing kematian ayahnya sesegera mungkin. Jadi, Qin Ming dan Liu Wenjing pergi ke restoran perusahaan untuk makan malam pada siang hari. Qin Ming awalnya berencana mengundang Liu Wenjing untuk makan di luar, yang tidak buruk sama sekali untuk nilainya saat ini. Mengesampingkan uang tunai yang diperoleh Qin Ming selama ini, hanya dengan memegang 15% saham grup Gu akan menjadikannya seorang miliarder. Namun, dia tidak peduli dengan saham tersebut dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai miliarder. Tapi Liu Wenjing bersikeras untuk makan di kafetaria. Pertama, lebih murah dari hotel. Kedua, lebih bersih dari hotel. Dia adalah anak dari keluarga miskin, dia terbiasa menjalani kehidupan yang sulit, dia tahu betapa sulitnya menghasilkan uang dan tidak ingin Qin Ming menghabiskan lebih banyak uang. Kantinnya yang luas dan terang, dengan dekorasi yang elegan dan segar setiap hari selalu ramai setiap hari saat jam makan. Karena banyaknya wanita di Gu Group, terutama wanita cantik, menarik banyak pria dari perusahaan terdekat untuk datang ke sini untuk makan. Tentu saja niat orang-orang ini bukan untuk minum, tapi terutama untuk melihat wanita cantik. Karena sudah waktunya makan, tempat itu hampir penuh sesak. Setelah selesai makan, Qin Ming dan Liu Wenjing membawa piring baja tahan karat dan mencari tempat duduk yang kosong. Wenjing. Kali ini, seorang gadis berwajah cantik melambaikan tangannya dan berkata, ayo duduk di sini, kita punya 2 kursi kosong. Saudara Qin, ayo kita pergi dan duduk. Itu adalah 2 rekan saya dari pelatihan sekretariat. Faktanya, sebagai manajer Qin Ming, dia bisa makan di kotak pribadi manajer, tetapi kotaknya tertutup, yang mempengaruhi apresiasinya terhadap wanita cantik. Melihat Qin Ming dan Liu Wenjing berjalan mendekat, kedua gadis itu segera berdiri dan berkata dengan sopan, Manajer Qin, silakan duduk. Secara pribadi, saya seorang manajer atau karyawan biasa. Tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Duduk saja. Hal ini membuat kedua gadis itu cukup iri. Liu Wenjing bertemu dengan manajer yang baik, tetapi mereka tidak memiliki kehidupan yang baik. Manajer Qin, ini adalah 2 rekan dari sekretariat saya. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda, kata Liu Wen pelan setelah duduk. Mari kita perkenalkan diri kita sendiri. Gadis cantik dan berpenampilan lincah itu dengan murah hati mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Halo, Manajer Qin, nama saya Su Xiayue, tolong jaga saya. Halo. Qin Ming berjabat tangan dengan gadis itu dan tersenyum. Gadis berpenampilan wanita lain yang berkacamata juga mengulurkan tangannya dan berkata, nama saya Duan Jin. Tolong jaga saya, Manajer Qin. Halo. Qin Ming berjabat tangan. Setelah memperkenalkan diri, mereka berempat mengobrol sambil makan. Su Xiayue berkata, Wenjing, bagaimana pekerjaanmu saat ini? Dengan bos seperti Manajer Qin, pekerjaanmu pasti cukup bagus, bukan? Untungnya, Departemen Keamanan tidak punya banyak pekerjaan, jadi pekerjaannya cukup mudah. Sebagai rasa hormat, Liu Wenjing bertanya, apa kabar kalian berdua? Begitu kata-kata ini keluar, kedua gadis itu berubah menjadi wajah sedih. Su Xiayue mengeluh, jangan katakan itu, kami berdua bosan setengah mati dengan pekerjaan kami.
Tidak hanya beban kerjanya yang berat, tetapi kami juga harus pergi ke acara sosial. Saya telah memikirkan untuk mengundurkan diri. Keuntungan perusahaan bagus dalam segala aspek. Sayang sekali mengundurkan diri. Kita semua sekretaris baru. Mungkin tidak berjalan baik bagi kita saat pertama kali masuk suatu departemen. Seiring berjalannya waktu, kita akan terbiasa dengan itu. Wenjing menasihati dengan ramah. Hei, kamu tidak tahu, beban kerjanya berat, meskipun berlipat ganda, tidak masalah, tapi hiburan ini terlalu menyebalkan. Su Xiaoyue sedikit malu, diam-diam menatap Qin Ming, dan bertanya, apakah Departemen Keamanan tidak punya hiburan? Hiburan macam apa yang dimiliki Departemen Keamanan? Ini bukan departemen bisnis. Aku sangat iri padamu. Pekerjaannya mudah dan tidak ada kegiatan sosial lain-lain. Su Xiaoyue berkata penuh harap, alangkah baiknya jika aku bisa dipindahkan ke departemenmu, bahkan jika kamu mengizinkanku melakukan pekerjaan serabutan. Ya, aku ingin pergi juga. Duan Jin juga berkata penuh harap, dan kedua gadis itu menatap Qin Ming secara bersamaan, ingin melihat reaksi Qin Ming. Qin Ming bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan hanya fokus pada makan. Tidak mudah baginya untuk menangani hal semacam ini. Meskipun dia memiliki hak untuk menunjuk dan memberhentikan staf manapun di Departemen Keamanan, dia tidak melakukannya akrab dengan kedua gadis itu, jadi tidak perlu terlihat begitu antusias. Jika kamu bukan seorang wanita, kamu adalah seorang pencuri. Melihat Qin Ming tidak menjawab, kedua gadis itu tampak kecewa. Mereka ingin bertanya langsung kepada Qin Ming, tetapi tidak masalah jika mereka tidak mengenal Qin Ming. Tidak masalah saat ini. Pada saat ini, restoran yang awalnya berisik dan ramai tiba-tiba menjadi lebih sepi, dan sekelompok orang terlihat berjalan menuju pintu restoran. Tuan Gu, manajer Lu. Banyak orang di kedua sisi lorong berdiri dan memberi salam dengan hormat. Berjalan di depan adalah presiden perusahaan, Gu Qingyi, yang mengenakan pakaian profesional abu-abu muda, dengan cambang tinggi dan temperamen dingin di wajah cantiknya, seperti Dewi Suci yang hanya bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak dicemarkan. Diikuti oleh beberapa eksekutif senior dari departemen, hampir semuanya adalah wanita, anggun dan cantik, tetapi di samping Gu Qingyi, hanya ada warna hijau yang hanya bisa berfungsi sebagai pelapis. Berjalan berdampingan dengan Gu Qingyi adalah seorang pria jangkung dan tampan. Seorang pria asing tampan dengan rambut coklat, senyum menawan di bibirnya, dan sesekali mengobrol. Pria asing tampan ini dikelilingi oleh sekelompok pasukan wanita, terutama ditemani oleh Gu Qingyi. Dia iri pada 99% pria yang hadir, dan 1% itu adalah Qin Ming. Qin Ming memperkirakan pria asing tampan ini harus menjadi eksekutif perusahaan multinasional, jika tidak, Gu Qingyi tidak akan menemaninya makan secara langsung. Saat Gu Qingyi lewat, restoran juga menjadi sunyi, yang menunjukkan betapa kuatnya auranya. Saat semua orang menyaksikan, Gu Qingyi dan yang lainnya memasuki kotak khusus. Tuan Gu memang wanita tercantik di dunia bisnis Laut Cina Timur. Dia memiliki temperamen yang mulia, mendominasi penonton, dan memiliki pesona yang tiada habisnya. Ini pertama kalinya saya melihat Tuan Gu secara langsung, dan saya mengaguminya. Dia sangat menyukainya. Su Xiaoyue berkata dengan penuh semangat. Sekretaris seperti mereka, yang merupakan karyawan paling junior, jarang memiliki kesempatan untuk bertemu Gu Qingyi. Su Xiaoyue tidak menyangka akan bertemu Gu Qingyi secara kebetulan di restoran, dan dia sama bersemangatnya dengan bertemu dengan idolanya yang telah lama ditunggu-tunggu. Qin Ming bergumam di dalam hatinya, kamu adalah seorang gadis kecil yang baru saja mulai bekerja, apa yang membuat kamu bersemangat? Manajer Qin, saya dengar Anda masih menjadi pengawal pribadi Tuan Gu. Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu tentang Tuan Gu? Su Xiaoyue berkata dengan kagum. Ekspresinya dapat dengan mudah memuaskan kesombongan seorang pria padanya tanpa henti, tapi Qin Ming bukanlah pria biasa. Apa yang kamu bicarakan? Qin Ming berkata sambil berpikir, Tuan Gu memang memiliki pesona kepribadian yang unik. Dia dapat mengelola grup Gu dengan baik sebagai seorang wanita, dan dia tidak memiliki bakat bisnis untuk dibicarakan. Su Xiaoyue berharap Qin Ming bisa mengatakan lebih banyak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Ming akan berhenti hanya setelah satu komentar, yang membuatnya sangat menyesal, lagi pula, dia tidak mengenal Qin Ming, dan dia malu untuk menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Agar tidak menimbulkan kebencian Qin Ming. Setelah makan selesai, mereka berempat meninggalkan restoran bersama dan menunggu lift naik ke atas. Hei, aku benar-benar tidak ingin kembali ke departemen sekarang. Su Xiaoyue mengeluh, Wenjing, bolehkah aku pergi dan duduk di kantormu? Oke. Liu Wenjing setuju tanpa ragu-ragu, Duan Jin, kamu juga boleh pergi. Duan Jin sangat anggun dan jarang berbicara. Dia menolak dengan sopan, saya masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, jika tidak, manajer akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengizinkan saya pergi bersosialisasi setelah pulang kerja. Saya akan pergi lain kali. Baiklah, silakan datang kapan saja kamu punya waktu. Liu Wenjing dan Su Xiaoyue tidak ingin mengganggu istirahat makan siang Qin Ming, jadi mereka pergi ke ruang konferensi untuk mengobrol sampai mereka mulai bekerja di sore hari. Saudara Qin, kapan kamu ada waktu luang akhir-akhir ini? Liu Wenjing bertanya ketika dia kembali ke kantor dan punya waktu beberapa menit untuk berangkat kerja. Saya tidak yakin, ada apa?
Aku ingin menciummu untuk makan malam, dan saudara Qin bisa membantuku. Liu Wenjing berkata sambil bercanda. Undang aku makan malam. Qin Ming bertanya, jika ada yang salah denganmu, katakan saja padaku secara langsung, dan kamu masih membicarakannya denganku. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mentraktirmu makan, sebaiknya suatu hari dalam minggu ini. Saya tidak punya cukup waktu minggu ini. Saya punya 2 teman yang datang untuk bermain, dan saya harus menghabiskan malam bersama mereka. Itu saja, mari kita ubah ke siang hari. Bagaimana kalau besok siang? Liu Wenjing bertanya sambil berpikir. Oke. Qin Ming jelas merasa ada yang tidak beres dengan Liu Wenjing, jika tidak perlu mengundangnya makan malam, tetapi Liu Wenjing tidak ingin membicarakannya sekarang, dan dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia secara alami akan mengetahui kapan suguhan itu datang. Bab 220. Tepat setelah pulang kerja, Qin Ming muncul di kantor presiden dan melihat si Alan telah mengemasi mejanya dan hendak pergi. Halo, Manajer Qin, apakah Anda di sini untuk menjemput Tuan Gu sepulang kerja? Si Alan menyapa dengan sopan. Qin Ming mengangguk, hati-hati saat pulang kerja. Sampai jumpa besok. Sejak si Alan pindah dan Qin Ming bukan lagi pemiliknya, jarak antara keduanya menjadi semakin lebar. Saat ini, ketika mereka bertemu, mereka tidak berbeda dengan rekan kerja biasa di perusahaan yang sama, kecuali untuk salam. Qin Ming merasa akan baik jika si Alan menjadi seperti ini. Jika dia terhindar dari masalah besar ini, setidaknya hidupnya akan stabil. Manajer Qin, mohon perhatikan keselamatan di jalan. Sampai jumpa besok. Si Alan melambaikan tangannya, tersenyum tipis, dan berjalan keluar kantor. Melihat Qin Ming datang, Gu Qingyi pulang kerja tepat waktu. Demi alasan keamanan, dia jarang bekerja lembur di perusahaan dalam seminggu terakhir dan sampai di rumah sebelum gelap. Setelah masuk ke dalam mobil, Gu Qingyi berkata, saya telah memutuskan untuk pergi ke Paris pada hari Jumat. Anda dapat melakukan persiapan dalam beberapa hari ke depan. Apakah Anda akan menghadiri pameran perhiasan yang diadakan oleh keluarga Nona N? Kata Qin Ming. Gu Qingyi mengangguk, berpartisipasi dalam pameran perhiasan hanyalah salah satu tujuan. Tujuan lainnya adalah pergi ke Prancis untuk memeriksa sebuah perusahaan dan bersiap untuk bekerja sama dalam mengembangkan proyek OLED. Beberapa waktu lalu, Gu Keijun dan Han Hongzi menandatangani perjanjian kerjasama OLED yang tidak valid. Gu Qingyi melihat peluang bisnis di dalamnya. OLED dapat digunakan untuk TV, komputer, ponsel, dan layar peralatan listrik lainnya di dunia. Teknologi ini secara bertahap telah matang. Dalam beberapa tahun ke depan, LED tradisional akan sepenuhnya digantikan, dan hanya dengan memanfaatkan peluang ini kita dapat membagi kue besar ini. Pada siang hari, pria asing tampan yang dilihat Qin Ming di restoran adalah penanggung jawab kantor perusahaan Prancis di Tiongkok. Dia datang untuk membahas detail kerjasama khusus dengan Gu Qingyi. Setahu saya, Prancis relatif terkenal dengan barang-barang mewah. Teknologi tinggi semacam ini sepertinya tidak ada kelebihannya. Mengapa memilih bekerja sama dengan perusahaan Prancis? Teknologi mereka belum tentu lebih baik dari dalam negeri. Tanya Qin Ming. Gu Qingyi tersenyum bahagia. Tampaknya di bawah pengaruh telinga dan matanya, Qin Ming mulai peduli dengan perkembangan perusahaan, dan itu adalah hal yang baik. Seperti yang Anda katakan, perusahaan Prancis tidak memiliki keunggulan dalam teknologi. Justru karena jumlah perusahaan di Prancis lebih sedikit dan pesaing di bidang ini lebih sedikit, maka prospek pengembangannya lebih luas. Secara teknis, Anda dapat mempekerjakan ahli dan membawa produk terkait ke Prancis. Pasar, kita membutuhkan kerjasama dengan perusahaan lokal untuk saling menguntungkan. Setelah mendengarkan penjelasan Gu Qingyi, Qin Ming tidak bisa menahan jempolnya. Dia memang wanita berbakat di dunia bisnis. Dia benar-benar punya kecerdasan ekonomi. Sebenarnya, kerjasama dengan perusahaan Prancis hanyalah batu loncatan, dan ini juga merupakan langkah penting dalam strategi pengembangan grup Gu, dengan fokus pada Prancis untuk memasuki seluruh pasar Eropa. Berbicara tentang ini, mata Gu Qingyi menunjukkan kerinduan. Cita-cita utama saya adalah mengembangkan Gu Group menjadi perusahaan global yang besar, bukan hanya terbatas pada negara saja. Saya suka memiliki ambisi. Ini adalah pertama kalinya Qin Ming mendengar Gu Qingyi berbicara tentang cita-citanya. Dia mengacungkan jempol lagi dan memuji, kamu dapat memiliki ambisi seperti itu. Di zaman kuno, kamu harus seperti Mu Guiying. Seorang pahlawan di kalangan wanita yang telah diwariskan selama berabad-abad. Gu Qingyi tersenyum dan berkata, saya tidak bisa dibandingkan dengan orang dahulu. Mu Guiying adalah pahlawan nasional yang melindungi keluarga dan negara, tapi saya hanya memenuhi cita-cita dan keinginan pribadi saya. Tidak ada bandingannya. Hanya saja waktunya berbeda. Di era ini, kamu juga menjadi pahlawan di kalangan wanita. Huo Nanling di sebelahnya bingung dengan percakapan keduanya, dan dia tidak tertarik untuk memperhatikan urusan bisnis. Tapi cita-cita itu indah, tapi kenyataannya kejam. Tidak mudah mengembangkan grup Gu menjadi perusahaan multinasional besar. Saya butuh banyak bantuan. Apakah Anda bersedia membantu saya? Saya dapat membantu Anda dalam aspek lain, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dalam urusan bisnis. Qin Ming mengangkat bahu. Tidak peduli apa, maksudmu kamu bersedia membantuku.
Gu Qingyi bertanya, berharap mendapat jawaban yang positif dan kuat. Qin Ming mengangguk, kami adalah kekasih masa kecil dan kekasih masa kecil. Demi cinta masa kecil kami, saya harus membantu Anda juga. Tidak ada formalitas, jadi kamu berbicara tentang kebersamaan dengan kekasih masa kecilmu. Gu Qingyi berpura-pura marah dan memutar matanya. Kakak Qin, kamu dan kakak Gu adalah kekasih masa kecil. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Huo Nanling tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia akhirnya mendengar gosip dan bertanya dengan penuh semangat. Membosankan bagiku untuk memberitahumu tentang masalah ini. Sebaiknya kau bertanya pada Qingyi. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia tidak akan pernah mengucapkan lebih dari 3 kata serius dari mulutnya. Dia dan aku hidup bersama selama lebih dari setengah tahun ketika kami masih muda, dan kami masih jauh dari kekasih masa kecil. Dikatakan. Mata Huo Nanling berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, ternyata saudari Gu dan saudara Qin tinggal bersama. Bukankah itu berarti kepolosan saudari Gu hancur total di tangannya? Mendengar ini, kepala Gu Qingyi dipenuhi garis-garis hitam. Lingling ini sangat khawatir dunia akan kacau, jadi dia malah mengolok-olokku. Dia sengaja menjaga wajahnya tetap datar dan berkata-kata demi kata, Lingling, kamu sepertinya asisten seniorku. Aku yang membayar gajimu. Bos, jangan marah. Saya tidak sengaja mengatakan hal yang salah. Huo Nanling segera membalikkan konflik dan mengkritik dengan serius, Saudara Qin, ini salah Anda. Saudariku telah menyerahkan kepolosannya kepada Anda. Anda seharusnya begitu. Bertanggung jawab padanya, patuhi instruksi suster Gu dalam segala hal, dan jadilah pria baik yang membantu istrimu dan membesarkan anak-anakmu. Lingling, kamu benar-benar membangunkan si pemimpi hanya dengan satu kalimat. Baru setelah itu aku menyadari kesalahanku sebelumnya. Qin Ming tampak seperti dia telah berubah dan mengakui kesalahannya. Qingyi, maafkan aku salah sebelumnya. Aku salah. Berjanji untuk menjagamu dengan sepenuh hati, melindungimu, mencintaimu, dan menjadi orang baik di belakangmu. Kalian berdua bekerja sama untuk menindasku, kan? Wajah Gu Qingyi ditutupi dengan garis-garis gelap, dan dia sangat curiga bahwa mereka berdua berkolusi untuk membuatnya marah bersama. Tidak, saudari Gu, saya membantu Anda. Huo Nanling tampak polos dan cemberut, seolah-olah dia telah sangat dianiaya. Kamu menyerahkan kepolosanmu kepada saudara Qin, bukankah kamu ingin dia bertanggung jawab? Gu Qingyi tidak bisa berkata-kata. Kata-kata di mulut Huo Nanling menjadi semakin gelap. Hentikan, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti ini dengan santai, kalau tidak aku akan marah. Lingling, menurutku kamu harus berhenti menjadi orang baik di masa depan, dan niat baikmu akan dibalas dengan hal-hal baik. Kata Qin Ming untuk melawan ketidakadilan. Gu Qingyi memelototi Qin Ming dengan marah dan berkata dengan sangat tidak puas, ini semua salahmu. Jika kamu memprovokasi seseorang tanpa alasan, jika kamu tidak memiliki niat baik, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menutup mulutmu. Benar. Itu semua karena mulut buruk saudara Qin yang membuat saudari Gu marah. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Kata Huo Nanling membantu. Oke, jangan marah. Qin Ming buru-buru membujuk dengan nada seperti anak kecil, hanya lelucon kecil untuk menghidupkan suasana. Jangan menganggapnya serius. Tidak tulus sama sekali, hati-hati. Saudariku membuatmu berlutut di papan cuci pada malam hari, dan itu adalah jenis papan cuci yang terbuat dari paku baja. Huo Nanling merasa sombong. Sambil bercanda, Qin Ming mengirim Gu Qingyi pulang dan kemudian menuju ke klub Honglian. Saudara Qin, ini adalah daftar orang yang akhirnya diputuskan oleh personel si Jue. Qin Ming datang ke klub Honglian dan bertemu Zhou Ziyi terlebih dahulu, memberinya daftar orang. Selusin dari mereka memilih untuk bergabung dengan tentara bayaran naga gila, 7 atau 8 memilih untuk terus menjadi pembunuh, dan sisanya memilih untuk berhenti dan mencuci tangan dari bisnis tersebut. Setelah membaca daftarnya, Qin Ming berkata, beritahu mereka yang telah bergabung dengan tentara bayaran Kuanglong untuk bersiap. Dalam 2 atau 3 hari, Lao Hei dan Lao Bai akan meninggalkan Tiongkok. Pada saat itu, mereka akan membawa orang-orang ini ke luar negeri. Zhou Ziyi mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan orang yang berencana untuk terus menjadi pembunuh? Bagaimana cara mengaturnya? Mulai sekarang, peraturan penerimaan misi akan direvisi. Hanya orang jahat yang akan dibunuh. Saya akan membuat peraturan baru sesegera mungkin, dan Anda akan meneruskannya ketika saatnya tiba. Juga, di antara mereka yang keluar dari para pembunuh, ada sepasang saudara perempuan yatim piatu yang tidak punya tempat tujuan dan ingin tinggal di masyarakat teratai merah. Haruskah mereka ditahan? Zhou Ziyi menjawab lagi. Tentu saja mereka bisa tinggal. Biarkan Honglian mengaturnya untuk mereka. Setelah masalah tinggalnya pembunuh si Jue pada dasarnya diselesaikan, Qin Ming bertanya, bagaimana denganmu, apa rencanamu? Budak ini bersedia mengabdi pada tuannya selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah pergi kemana-mana. Zhou Ziyi tidak pernah melupakan masalah, menjual dirinya sebagai budak, dan berkata dengan tegas. Qin Ming tersenyum dan berkata, saya menyatakan bahwa mulai sekarang Anda bebas. Anda tidak perlu lagi memperlakukan saya sebagai tuan Anda. Anda juga memiliki hak untuk memilih. Apakah saya melakukan kesalahan yang membuat tuanku marah? Tuan tidak menginginkan saya lagi.
Zhou Ziyi berkata dengan sedih. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku sangat puas, tapi aku tidak ingin memaksamu lagi. Kamu seharusnya dengan senang hati memberimu kebebasan. Mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, ekspresi Zhou Ziyi menjadi serius. Saya telah bersumpah untuk mengikuti guru sepanjang hidup saya dan mematuhi perintah guru. Tidak peduli apa yang guru atur untuk saya lakukan, saya bersedia melakukannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Zhou Ziyi adalah orang yang menepati janjinya, yang sangat berharga. Qin Ming tersenyum dan berkata, jangan terlalu gigih. Jika Anda mau, teruslah tinggal di masyarakat teratai merah. Oke, ayo berhenti di sini. Aku akan mencari Hong Lian. Tuan, silakan lewat sini. Zhou Ziyi segera memimpin. Jangan panggil aku Tuan. Lebih baik panggil aku Saudara Qin. Lebih enak di telingamu. Sesampainya di ruang resepsi di lantai paling atas, Qin Ming melihat Situ Hong Lian dan sepasang saudara kembar cantik. Yang satu berpakaian putih, dan yang lainnya berkulit hitam. Mereka berpenampilan menarik, dan terlihat seperti pasangan cantik yang sempurna. Siyu, aku sudah bertemu pemimpinnya. Melihat Qin Ming memasuki ruangan, sepasang saudara kembar cantik segera berdiri untuk menyambutnya. Mulai sekarang, kamu tidak lagi di bawah kendaliku, dan kamu tidak perlu bersikap sopan lagi. Sama seperti Zhou Ziyi, panggil saja aku Qin Ming. Qin Ming melambaikan tangannya kepada si kembar untuk duduk, berbalik untuk melihat Situ Hong Lian dan bertanya, lama di mana Hitam dan Lao Bai. Mereka berdua keluar untuk melakukan sesuatu dan berkata mereka mungkin akan kembali terlambat, jadi saudara Qin tidak perlu menunggu mereka, kata Situ Hong Lian. Qin Ming memperkirakan Hei Long dan Bai Long pasti melampiaskan amarahnya pada Cao Sanxiong. Dengan kemampuan mereka bisa dengan mudah menyelesaikannya, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Kalau begitu tidak perlu menunggu mereka, ayo kita makan malam. Bersambung.